Oke, kali ini kita akan mencoba melanjutkan eh, konfigurasi kita yang sudah lalu. Sebenarnya video kali ini merupakan kelanjutan dari dua video sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan instalasi Apache, instalasi MySQL, dan yang terakhir instalasi Adminer. Jadi Apache untuk aplikasi web servernya, MySQL-nya untuk database-nya, Adminer untuk manajemen database berbasis webnya. Nah, sekarang kita coba untuk mengkonfigurasi website-nya. Kita isi website-nya. Dalam hal ini nanti kita akan coba menggunakan Content Management System WordPress. Jadi sebelumnya kalian harus sudah memiliki dulu CMS WordPress-nya, dan kalian letakkan di Laragon, www, terserah saja di mana saja sebetulnya, tapi saya meletakkan di dalam Debian. Nah, ini WordPress. Ini nanti yang akan kita download, lalu kita jalankan di Debian-nya. Oke, kita jalankan dulu Oracle-nya, lalu kita Debian yang sebelah sini, mulai. Oke. Ya, seperti biasa kita run. Oke. Kemarin kalau kita sudah mengkonfigurasi Apache-nya, mengkonfigurasi database juga, sekarang waktunya kita mengkonfigurasi virtual host-nya. Sekali lagi, jikalau ada tertinggal atau merasa videonya terlalu cepat, Anda bisa komparasi dengan modul panduan yang ada. Oke. Pertama, kita ubah dulu direktori kerja kita ke cd/apache2/sites available. Nah, seperti itu. Mana? Ada yang salah. cd/etc/apache2/sites apai. Oke, nah seperti ini. Kalau Anda ingin melihat struktur foldernya yang secara banyak, sebetulnya kita bisa manfaatkan aplikasi MC. Kita bisa install pt install MC. Yes. Oke. Nah, jalankannya, keluarnya F10. Mau bukanya ketik saja MC, enter. Nah, di sini etc Apache 2, nah ini dia, sites available. Oke, nah di sini ini file yang akan kita konfigurasi nanti. Oke, nah, keluar saja dulu, kita ulangi. Oke, kalau sudah di sini, perhatikan tadi di dalamnya situ. Oke, kita lihat dulu filenya. Ada dua file di situ, 000 default dan 000 untuk yang SSL, untuk yang HTTPS-nya. Nah, dibiasakan kita mengcopy saja konfigurasi default yang sudah ada, lalu nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, dalam hal ini kita akan mengcopy file yang tertulis itu 000 default conf. Perintahnya
cp spasi 000. Ingat, kalau sudah ada beberapa huruf, tekan saja tab. Nah, dia akan langsung menyesuaikan konfigurasinya. Lalu file yang akan kita copy, kita akan letakkan di folder yang sama dengan nama wordpress.conf. Jadi kita akan mengcopy file 000 default ini. Setelah hasil kopiannya kita paste di tempat yang sama di etc apache 2 set available dengan nama WordPress. Kalau ini dibikin panjang itu jadinya seperti ini, /etc /apache 2 /sites apai label seperti ini. Terus di sininya /etc lagi /apache 2 /site apai label. Nah, seperti itu. Ini kalau kita mengetik secara panjangnya seperti ini. Nah, ini berlaku kalau kita tidak berada pada folder kerja yang sudah aktif. Nah, sementara status kita sekarang ini sudah berada di etc apache 2. Nah, maka konfigurasi yang panjang, alamat path-nya yang panjang ini, path-nya ini tidak perlu kita ketikkan secara keseluruhan seperti itu. Cukup seperti ini saja. Kita enter. Nah, kita tampilkan. Oke, sudah ada WordPress.conf. Nah, sekarang kita buka file WordPress-nya. Itu WordPress. Oke. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan dengan konfigurasi yang kita inginkan. Seperti ini. Tambahkan saja server name. Saya masukkan domain saya, Rashid. Kalian ikuti dengan domain kalian sendiri. Lalu server alias Rashid SCH.id, server adminnya, alamat emailnya, email kalian. Lalu dokumen root ini tempat kita meletakkan aplikasi short kodenya dari WordPress. Daripada kalian pusing, kita buat saja seperti ini. Ingat ya, kita menggunakan huruf S-nya 2. Oke, kalau sudah, simpan dan keluar. Kemudian, karena kita tadi mengcopy file dari 00 default, itu adalah default standar yang kalau kalian akses Apache-nya itu, Apache-nya itu biasanya menampilkan yang tulisan it work itu. Kita coba. Nah, seperti ini. It work. Ini konfigurasi yang default dari sumber aplikasi yang file yang 000 default. Nah, karena kita sudah mengcopy, yang akan kita buat nanti adalah WordPress.conf, maka konfigurasi website yang lama kita matikan dulu. Perintahnya A2 di site 000. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita matikan, baru kita aktifkan punya kita. A2 and site, seperti itu. WordPress, nah seperti ini. Enter. Oke. Nah, tadi di atas kita sudah buat pengaturan di dokumen root bahwa kita akan meletakkan di dalam folder /var/www/wordpress. Nah, kita arahkan dulu folder kerja kita ke sana. Jadi /var/www. Nah, kita lihat isinya. Nah, di sini ada folder HTML.
Sementara tadi kita canangkan untuk diletakkan di folder WordPress, maka perintahnya mkdir spasi WordPress. Kita lihat ls. Nah, sudah ada WordPress-nya. Sudah ada WordPress, maka kita arahkan ke WordPress. Isinya masih kosong nih. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita download aplikasi shortcode dari WordPress-nya. Kita pakai perintah wget http //ip-nya 6.1 di folder Debian WordPress.zip. Ingat, jangan sampai salah satu huruf ini tidak akan bisa jalan. Misal huruf S-nya saya hilangkan satu, ketika saya enter itu tertulis not found, tidak ditemukan. Kenapa? Karena kalau kita lihat aslinya di sini tulisannya WordPress S-nya 2. Nah, tinggal kita perbaiki, S, enter. Nah, seperti itu. Sudah selesai di download 13 MB. Kok cepat sekali? Ya, karena kita downloadnya di lokal. Setelah di lokal kita lihat filenya. Nah, sudah ada WordPress. Lalu WordPress ini kita ekstrak terlebih dahulu. Perintahnya unzip wordpress.zip. Oke. Nah, seperti ini sudah kita lihat. Oke, sudah ada banyak sekali. Lalu kita ubah hak akses direktorinya itu supaya nanti ketika proses instalasinya berjalan dengan lancar. chmod kita buat 77 saja. /wordpress/mir. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita restart Apache 2-nya. Service Apache 2 restart. Oke. Kita lihat status. Oke, aktif dan running. Sekarang kita buka browsernya, kita refresh. Nah, otomatis langsung diarahkan ke instalasi WordPress-nya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini ada 5 item yang harus Anda perhatikan. Nama database-nya, nama penggunanya, sandinya, dan host-nya. Ini berkaitan dengan penggunaan yang sudah kemarin kita konfigurasi, kita buat yang nama database-nya WordPress, nama penggunanya Rashid, password-nya 123456. Kalian sesuaikan dengan konfigurasi kalian masing-masing ketika melakukan pembuatan pada database-nya. Nah, di sini kebetulan bahasa Indonesia, biasanya kalau tidak ayo di go. Oke, kita klik saja. Nah, nama basis datanya WordPress, kebetulan sudah sama, tidak usah diganti. Nama pengguna Rashid, password. Oke, host basis datanya tetap biarkan localhost, prefix biarkan saja. Jadi 3 item ini kalian ubah, sesuaikan, lalu kita klik kirim. Oke sobat, berhasil, lalu kita jalankan. Nah, judul situs nanti akan tampil di bagian atasnya. Ini blog gue. Guys, nah terserah kalian dah mau yang seperti apa. Nama pengguna di sini, jadi perhatikan nih, kita ada nama user Debian-nya, masuk ke OS Debian. Ada nama user super user untuk root, ada nama user untuk database,
ada nama user untuk mengkonfigurasi WordPress. Jadi nanti kalian jangan sampai salah-salah. Nah, nama pengguna di sini ini adalah nama pengguna yang nantinya kita pakai untuk mengkonfigurasi WordPress blog. Blog itu misalnya kita punya berita, punya tutorial. Nah, itu dari sisi tampilan ke backdoornya bagaimana cara memasukkan berita, menambah berita. Anda harus masuk login dulu. Nah, ini Anda buat nama loginnya sekarang. Nah, kalau saya daripada pusing, saya buat sama saja, Rashid. Nah, passwordnya di sini disarankan harus strong, tapi ya saya pakai 1, 2, 3, 4, 5 saja. Oke, sangat lemah. Kalau sangat lemah, Anda harus centang ini, setujui penggunaan sandi yang lemah. Nah, baru misalnya lagi emailnya. Oke, kalau sudah, install. Nah, berhasil. Kalau berhasil, sudah kita klik login. Ini akses untuk ke backdoornya. Sementara ini adalah tampilan antar mukanya. Nah, seperti ini. Ini blog gue, guys. Seperti itu. Nanti kita bisa edit-edit sendiri. Nah, mengkonfigurasi ini, menambahkan berita dan segala macamnya, Anda bisa masuk dengan di sini. Nah, di sini. Oke. Nah, seperti ini. Kita bisa nambahkan posting, tambah baru, segala macam. Nanti akan update-nya di sini. Kalau Anda sudah logout misalnya, lalu Anda lupa gimana cara masuk ke backdoor-nya tadi, ke halaman dashboard-nya, Anda scroll saja ke bawah, lalu klik menu masuk. Nah, itu hasilnya sama. Oke, konfigurasi instalasi WordPress-nya pun sudah berhasil. Dalam hal ini kalian sudah sukses membuat domain, sejauh ini domain, sukses membuat web server juga, sukses juga menginstal CMS WordPress. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali pada video tutorial berikutnya.